Langsung aja ya kita undang Dokter Monica yang akan berbagi informasi penting berinvestasi dengan kulit sehat. Kenapa ya harus kita sebutkan investasi dengan kulit sehat? Karena yang kita tahu investasi itu berarti kita menyiapkan, menyimpan. Nah, kenapa nih harus dengan kulit sehat? Karena kita tahu bahwa kulit adalah lapisan terluar dari seluruh tubuh kita. Pasti itu akan menunjang penampilan kita, kemudian juga bisa menambah percaya. Mbak, Ah, dokter, kedengeran suara aku? dokter sudah terdengar. Suara saya gimana, Ya. dok? Sudah cukup Mbak, jelas? kabar? Oke. Sainers, perkenalkan ini Dokter Monica Indriani Kurnianto, Magister Biomedik Anti-Aging Medicine. Oke, Dok. Tadi kita sudah membuka nih obrolan untuk live kali ini. Topiknya adalah berinvestasi dengan kulit sehat. Oke. Kenapa kita harus berinvestasi untuk kulit sehat kita? Yang nanti pasti akan ada kaitannya dengan anti-aging. Nah, ini sudah ada Dokter Monica, boleh deh, Dok. Boleh di-share informasi penting apa yang harus kita semua nih ketahui mengenai apa arti dari anti-aging itu sendiri. Di luar sana kita pasti sudah dengar banyak ya anti-aging, langkah-langkahnya seperti ini, perawatannya seperti ini. Nah, sebelum kita menentukan langkah yang tepat, boleh deh, Dok, di-share nih dari Dokter Monica. Sebenarnya anti-aging itu apa? Kemudian kapan kita harus mulai melakukan perawatan anti-aging itu? Silakan, dokter. Oke. Makasih Mbak. Jadi sebenarnya mungkin kita semua tahu ya kalau aging itu adalah artinya penuaan. Jadi si anti-aging medicine ini merupakan suatu ilmu yang masih cukup baru. Dia menganggap aging ini sebagai suatu penyakit. Jadi penyakit yang dapat dicegah, kemudian dapat diobati dan dikembalikan keadaannya seperti semula. Kalau dulu orang mungkin menganggap bahwa penuaan itu merupakan suatu faktor kutukan, atau mungkin orang udah harus memang ditakdirkan dengan hukum alamnya bahwa dia harus tua. Nah, anti-aging medicine ini membawa suatu paradigma baru di mana sebagai manusia itu dapat memperlambat proses penuaannya. Kemudian kalau ditanya, mulai kapan sih kita harus berinvestasi untuk anti-aging? Sebenarnya kadang-kadang orang nggak sadar ya, sebenarnya usia 25 tahun itu sudah masuk ke dalam ranah aging. Karena di dalam ilmu anti-aging sendiri itu sebenarnya dibagi 3 kelompok, yaitu tahap subklinis, yaitu usia 25 sampai 35 tahun. Biasanya orang belum akan merasakan keluhan. Kalau boleh tahu Mbak Cynthia umur berapa, Mbak? Aduh, saya malu, dok, ditanya umur berapa. Masih Yang, masih ABG ya, Mbak? wah, terima kasih dibilang masih ABG. Saya kepala 30-an. 3, oke. Biasanya pada saat usia 25 tahun belum merasakan apa-apa ya perubahannya ya. Masih Iya. oke, semuanya kulit masih oke, nggak ada kerutan. Kemudian Iya. biasanya orang merasa kalau sudah usia 30-an itu mulai terjadi kerutan. Kemudian kata orang, aku makan sedikit aja kok istilahnya lewat rumah makan Padang aja nyium baunya rumah makan Padang itu kok bisa gemuk. Nah, itu sebenarnya bagaimana kita mencegah supaya hal itu tidak terjadi dengan biasanya proses anti-aging ini juga diwakilkan dengan penurunan penurunan dari hormonal kita. Nah, itu yang kita cegah supaya efeknya ke seluruh tubuh kita, termasuk kulit, termasuk tubuh kita semuanya. Berarti aging itu sendiri bukan hanya harus memperhatikan di kulit wajah aja ya, dok ya? Betul, Mbak. Semuanya harus kita perhatikan. Karena aging itu sebenarnya jadi usia kita itu disebut usia kronologis. Mungkin Mbak Cynthia umurnya 30-an misalnya kita bilang. Kita berharap aging itu kita bicara dengan usia fisiologisnya. Jadi usia fisiologis itu adalah usia sel tubuh kita. Jadi istilahnya usia boleh menua, tapi badan kita tidak sel-sel tubuh kita tidak boleh menua. Kalau usia kronologis kan pasti bertambah. Setiap tahun pasti
bertambah, kecuali mungkin yang ulang tahunnya di tanggal 29 Februari ya, itu tambahnya 4 tahun sekali. Kalau kita ngelawan pasti setiap tahun bertambah, tapi kita berharap bahwa si usia fisiologis badan kita itu jangan sampai mengikuti usia kronologisnya. Kalau bisa lebih jauh lebih mudah, nggak usah nambah-nambah ya, walaupun tidak mungkin, tapi paling nggak kita membuat supaya dia pertambahannya lebih lambat dibandingkan dengan usia kronologis kita. Oke. Oke, Dok. Berarti kalau misalnya dari umur 25 pun sebenarnya kita sudah harus concern dengan yang artinya perawatan anti aging. Sebenarnya kita harus melihat dari usia yang makin bertambah atau terlihat dari perubahan dari kulit kita. Hal mana yang itu menjadi peringatan awal nih, kita harus mulai memperhatikan untuk perawatan anti aging, melihat dari usia atau dari perubahan di kulit. Sebenarnya dua-duanya, kita kan juga setiap hari melihat perubahan di muka kita ya, makanya saya sebagai dokter selalu nanya, saya tidak pernah mengesampingkan dari keluhan si pasien, karena ya tiap hari mukanya kan dia, tapi kemudian kalau udah mulai kerutan, kemudian kadang-kadang ada beberapa orang yang mungkin gaya hidupnya tidak sehat, atau memang genetiknya dia, kadang-kadang beberapa orang yang mukanya terlalu dry sekali, kering sekali, itu sebelum 25 aja udah mulai sedikit-sedikit kerutan, apalagi kalau misalnya kurang tidur, minum air putihnya kurang, nah itu biasanya sudah mulai timbul gejalanya. Kalau sudah begitu, boleh langkah-langkah anti-aging. Umur juga, kalau misalnya jangan sampai telat usia 25 tahun, sudah ke atas, ternyata perawatan anti-agingnya belum masuk. Nah itu juga tetap dua-duanya harus berjalan, beriringan. Oke, Dok. Kalau untuk mencegah itu sudah pasti ya. Biasanya orang melihat, oh sudah ada tanda-tandanya nih, kemudian langsung coba bagaimana caranya untuk merawat supaya anti-aging, supaya aging ini tidak semakin terlihat. Tapi kalau mencegah dari awal, itu apa nih, Dok? Tipsnya dari dokter yang biar kita tahu nih, langkah mencegah kita nih sudah benar. Gitu. Langkah mencegahnya yang pertama, kita harus perhatikan kesehatan kita juga. Yang pertama adalah tidur harus cukup. Langkah mencegahnya. Kemudian olahraga. Mbak Cynthia olahraga nggak? Setiap hari? Seminggu minimal 3 kali. Kadang orang melewatkan di olahraga. Kenapa Mbak? Minimal berapa kali itu nggak tentu. Seminggu lebih kurang 3 kali. Untuk awal-awal kurang lebih seminggu 3 kali dengan 30 menit. Tetapi juga olahraga itu harus ada patokannya. Jadi jangan sampai melewati dari kapasitas tubuh kita, karena itu justru akan membahayakan. Misalnya pasien-pasien mungkin dengan obesitas gitu tidak boleh langsung dengan lari yang cepat berapa menit, karena biasanya tulang-tulang penyangga kita terutama lutut itu tidak akan kuat. Jadi dia harus step by step. Kemudian minum-minuman yang berkalori tolong dikurangin, karena gula itu dan karbohidrat simpek itu efeknya luar biasa terhadap kerusakan badan kita. Kemudian tidur, kemudian yang harus diperhatikan bahwa selain fisik, psikososial kita juga harus bagus. Kita harus di dalam lingkungan yang bisa menerima kita. Jangan sampai lingkungan itu tuh toksik ya, kalau kita bilang anak-anak zaman now tuh bilang lingkungan toksik. Nah itu jangan sampai di situ. Jadi karena anti-aging itu luas, kita tidak hanya membicarakan masalah fisik, tapi juga masalah psikososial kita. Kemudian kita harus happy, berpikir positif. Kemudian antara kalau mungkin pekerjaannya harus kita anggap sebagai suatu kesenangan, jangan sampai sebagai suatu beban. Karena kalau udah beban itu udah pasti nggak bisa tidur, efeknya stres, udah mulai agingnya terjadi. Kemudian olahraga itu yang paling penting juga, karena pada saat olahraga mengeluarkan hormon endorfin. Mungkin orang pada tahu yang hormon endorfin itu apa. Hormon endorfin adalah sebagai suatu hormon kesenangan. Jadi ada rasa bahagia ketika kita melakukan olahraga. Jadi kalau orang stres, daripada dia marah-marah, kemudian minum yang berkalori, makan lebih banyak, lebih baik disalurkan ke olahraga. Karena dia efeknya hampir sama kayak kita makan coklat. Sama-sama mengeluarkan hormon endorfin. Cuma kalau coklat dark coklat mungkin nggak apa-apa ya, kalorinya nggak terlalu tinggi. Tapi kalau makan coklat yang kalorinya tinggi, yang ada badan kita makin besar. Jadi lebih baik dialihkan ke olahraga. Oke, Dok. Mungkin banyak yang belum mengetahui detail ya mengenai kondisi kulit
wajah, leher, tangan, seluruh tubuh itu sebenarnya apakah sama atau berbeda? Karena kadang nih kita melihat ada orang yang concern dengan perawatan kulit wajah, tapi kalau dilihat kok kulit lehernya mungkin terlihat tidak sekencang dengan kulit wajah, kemudian kulit tangannya juga mungkin terlihat berbeda seperti itu. Itu gimana nih dok? Apakah itu juga salah satu faktor anti-aging? Apakah itu salah satu faktor aging yang kemudian kita juga harus concern ke situ gitu, nggak cuma untuk wajahnya aja? Iya betul. Semuanya harus tetap kita perhatikan. Kebanyakan kayak gitu tuh. Apa orang mukanya aja yang kenceng, kemudian lehernya udah mulai berkerut-kerut. Nah, kita tetap harus perhatikan karena sebenarnya aging itu sebagai satu kesatuan dari seluruh badan kita, dari wajah, leher, tangan, kaki, semuanya itu merupakan satu kesatuan yang harus kita perhatikan. Jadi tetap untuk wajah tetap kita perhatikan seperti penggunaan sunblock, pembersihannya, kemudian moisturizernya. Nah, tapi jangan lupa kebanyakan bener mbak, kebanyakan orang lupa wajahnya doang yang diperhatiin. Kemudian begitu lihat lehernya, kok udah kerut-kerutan, kemudian tangannya juga berkerut, kakinya juga udah mulai banyak. Tanpa melakukan investasi di tempat-tempat yang lainnya. Kalau dari pengaruh pengaruh lingkungan luar nih dok, apakah itu bisa memberi dampak yang langsung terlihat nih signifikan, sering keluar, bekerja outdoor, bekerja di bawah terik matahari, itu pengaruhnya seperti apa untuk aging atau penuaan yang akan muncul? Kelihatan nggak? Udah kelihatan mbak, soalnya di saya masih loading. Halo dokter. Hai, tadi masih loading. Halo dokter, sudah jelas? Hai. Udah. Iya. Oke. Halo. Halo. Dok, koneksinya nih sempat terganggu nih tadi. Iya mungkin koneksinya agak terganggu. Iya. Suara saya cukup jelas, dokter bisa dengar? Udah. Tadi ada sedikit gangguan. Untuk pertanyaan yang terakhir nih dok, pertanyaan yang terakhir tadi sebelum tadi ada gangguan, saya menanyakan bagaimana pengaruh dari lingkungan luar, seperti kita yang sering bekerja di luar, kemudian outdoor di bawah terik matahari, kemudian segala macam radikal bebas yang kita hadapi ketika kita berjalan di luar rumah, atau mungkin jangankan itu, kadang di dalam rumah pun pasti ada aja gitu dampak-dampak dari radikal bebas. Nah itu gimana tuh dok? Apakah itu bisa memberi pengaruh yang sangat cepat untuk penuaan atau aging, dan langkahnya apa nih untuk mengantisipasi dari pengaruh itu semua? Oke. Aku bicara dulu mungkin mengenai radikal bebas ya. Orang mungkin sering dengar, Mbak Cynthia mungkin pernah dengar, apa sih namanya radikal bebas gitu. Kalau aku menjelaskan dia secara ilmiah, itu agak sulit. Jadi kalau secara ilmiah adalah merupakan elektron yang tidak berpasangan sehingga dia menyerang terhadap semua sel-sel tubuh. Jadi kalau saya lebih gampang gini, si radikal bebas ini adalah kalau kita bicara anak-anak milenial itu sebagai orang yang disebut dengan mungkin pelakor. Nah, si pelakor ini akan mencari gandengannya siapa aja boleh, mencari pasangan. Dia akan berusaha mencari pasangan karena elektron itu seharusnya berpasangan. Nah, kemudian kalau dia tidak berpasangan, dia akan merusak dari semua sel-sel tubuh. Itu yang disebut dengan prooksidan dalam tubuh kita. Sebenarnya manusia itu diciptakan sudah bagus sekali oleh Tuhan. Jadi prooksidan dan antioksidan itu sebenarnya harusnya bergandengan bersamaan. Jadi antara prooksidan dan antioksidan itu sudah cukup. Tetapi mungkin dengan gaya hidup kita yang tidak sehat, kemudian sekarang ozon juga sudah lapisannya semakin tipis. Nah, itu membuat
oksidan dalam tubuh kita meningkat, sedangkan antioksidannya menurun. Makan makanan yang mungkin berkalori, junk food, nah itu sebisa mungkin junk food juga dihindari. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan adalah penggunaan antioksidan, baik itu secara oral maupun secara topikal atau secara oles. Nah, prinsip dari anti-aging ini adalah memberikan antioksidan ke dalam tubuh kita. Nah, kalau dia antioksidan ini kita anggap sebagai dia suatu penyelamat, ya sudahlah, saya istilah kata menemani si kata orang zaman sekarang pelakor ini lah, supaya dia nggak nyerang kemana-mana. Nah, antioksidan ini yang perlu kita perhatikan asupannya dalam setiap harinya. Kemudian kalau untuk secara kulit itu biasanya tetap harus ada langkah-langkahnya seperti pembersihan. Pembersihannya kemudian biasanya orang harus double cleansing, apalagi kalau dia sudah pergi keluar. Kemudian moisturizer. Orang suka lupa tuh mbak. Orang pakai sunblock tapi nggak pakai moisturizer. Sebenarnya moisturizer untuk kondisi apapun itu tetap diperlukan. Mau dia kondisinya acne pun, kita bisa berikan bahan-bahan moisturizer yang anti acne, yang non komedogenik. Jadi tetap dibutuhkan karena pada beberapa orang dengan kondisi acne itu menggunakan obat-obatan yang keras, kalau kita bilang, sampai skin barrier kulit kita tuh rusak. Nah itu tetap butuh moisturizer. Kemudian sunblock. Nah sunblock itu penting selain muka, kemudian leher, tangan dan kaki yang terpapar dengan sinar matahari. Mungkin orang belum tahu ya sunblock perbedaannya SPF-nya itu, kemudian ada kan SPF 30, ada yang 20, ada yang 50, itu gimana? Kadang-kadang kebanyakan orang, saya udah pakai sunblock nih dok, gitu kan, ternyata berbeda cara penggunaannya. Jadi SPF 50, SPF 20, SPF 30 itu perbedaannya apa? Adalah reapply. Jadi kita harus reapply ulang untuk sunblock. Jadi kalau SPF 20 itu kurang lebih satu SPF itu 10 menit. Jadi 20 dikali 10, kurang lebih 200 menit. Harus di-apply, karena itu sudah tidak bermanfaat. Kalau 50, berarti 10 menit dikali 50 menit. Kemudian kalau kita aktivitasnya outdoor atau berenang, nah itu tolong cari sunblock yang water resistant. Karena kalau enggak udah pasti langsung hilang. Nah itu, kalau untuk sunblocknya. Kemudian untuk bahan-bahan antioksidan, yang paling penting itu adalah vitamin yang ada, seperti vitamin A, kemudian vitamin B, vitamin C, vitamin E, resveratrol. Nah itu adalah bahan-bahan yang diperlukan dalam skincare untuk anti-aging. Jadi saya berharap juga jangan orang hanya memikirkan untuk tangannya putih aja, tapi tidak memikirkan investment untuk si anti-agingnya sendiri gitu. Oke. Dok, mungkin bisa di-share juga nih tanda-tanda yang disebut sudah mengalami penuaan itu apa ya yang terlihat di kulit? Yang terlihat di kulit biasanya timbulnya kerutan-kerutan. Biasa orang paling sering itu kerutan di area dahi, kemudian kerutan di area mata. Nah yang banyak otot-otot yang banyak bergerak, nah itu yang kebanyakan timbul kerutan-kerutannya. Nah itu biasanya orang sudah mulai waspada ya biasanya kalau udah mulai timbul kerutan-kerutan. Nah saya sebagai dokter anti-aging itu sebenarnya membuat supaya jangan sampai kerutan itu tampak. Misalnya usia 25 tahun udah mulai kerutan. Sebenarnya biasanya mulai timbul banyak masalah itu sesuai dengan tahapan anti-aging adalah pada tahap klinis pas usia lebih dari 45 tahun. Kalau untuk jenis kulit dok, apakah itu bisa memberi pengaruh juga yang berbeda? Ya, tentu kalau jenis kulit ya, kalau untuk kulit yang kering tanpa moisturizer, tanpa sunblock, itu biasanya akan lebih cepat dibandingkan dengan kulit-kulit yang berminyak. Jadi sebenarnya mungkin kita bahas dulu tipe-tipe jenis kulit ya. Jadi biasanya manusia itu dibagi 4, yaitu kulit normal, kemudian berminyak, kering, kemudian sensitif. Nah, yang kadang-kadang dilupakan adalah kulit-kulit yang sensitif. Nah, kulit sensitif itu cenderung juga kalau perawatan kita salah, itu juga dampaknya
terhadap aging itu jadi juga lebih kelihatan dibandingkan dengan kulit yang normal atau berminyak. Karena orang nggak sadar kulitnya udah sensitif. Nah, sensitifnya itu kadang-kadang yang dicetuskan oleh diri sendiri karena mungkin ganti-ganti skincare, kemudian coba-coba pemutih. Sedangkan sebenarnya kulitnya normal tapi dipaksa jadinya sensitif karena barrier skinnya rusak. Nah, itu juga sebenarnya harusnya kita memilih skincare itu juga harus sesuai dengan jenis kulit kita. Pemilihan jenis skincare itu sebenarnya yang untuk anti aging adalah yang pertama adalah perhatikan dulu jenis kulit kita itu apa. Kemudian yang kedua tidak iritatif. Jangan sampai ada pemakaian skincare itu yang bisa terasa kayak kulitnya tertarik atau pengupasan yang terus menerus, kemudian pedih kalau dipakai itu bisa mungkin dihindari. Kemudian yang ketiga ya bahan-bahan dari anti aging itu sendiri seperti vitamin A, B, C, vitamin E, resveratrol. Nah, itu yang diperlukan untuk aging. Berarti kembali lagi juga ke pola hidup dan pola makan ya, Dok ya? Tuh. Kalau dari pola makan nih, Dok, dari dokter bagaimana untuk mencegah dan mengatasi penuaan atau aging? Kita harus pilih makanan yang kayak apa nih? Yang pertama, hindari kalori yang tinggi yang berasal dari gula. Kemudian yang kedua adalah hindari makanan-makanan dengan karbohidrat simple. Kalau bisa, hindari juga junk food. Jadi ya seperti yang sudah kita tahu, 4 sehat 5 sempurna kan. Nah, itu tetap proteinnya tinggi, karbohidratnya juga yang lebih kompleks, kemudian sayur, buah, itu tetap. Kalau buah itu saya anjurkan jangan sering-sering makan buah yang musiman. Karena itu kalorinya kebanyakan tinggi. Mangga, durian apalagi. Kemudian duku, kemudian rambutan itu tolong dihindari. Perbanyak makanan-makanan yang buah yang biasa kita temui seperti pepaya, apel. Kalau untuk lebih hidup sehat. Kemudian gula-gula juga dikurangin. Mungkin kalau kita pengen jajan kayak kopi atau apa, minta low sugar. Walaupun rasanya nggak enak ya, Mbak ya. Kadang-kadang diet itu investasi untuk kulit sehat ya, Dok ya? Investasi untuk hidup sehat itu selain mahal juga nggak enak sebenarnya. Cuma kalau kita sudah terkena suatu penyakit, apalagi sekarang yang COVID itu sebenarnya menyerang banyak orang-orang yang sudah terjadi inflamasi. Jadi seperti orang yang dengan kolesterol tinggi, diabetes mellitus, nah itu banyak yang sebagai komorbid. Jadi apalagi sekarang dengan COVID sekarang mungkin aku juga membayangkan COVID itu sebagai suatu perubahan masa depan ya. Jadi kita harus cuci tangan bersih, kemudian hidupnya juga lebih sehat kan. Karena kalau misalnya si COVID ini juga banyak menyerang dengan orang-orang yang mungkin terjadi proses aging dalam badannya atau proses inflamasi. Jadi perhatikan asupan terbanyak minum air putih. Kalau mau minum kopi boleh, tapi sebisa mungkin jangan pakai gula. Atau teh juga jangan pakai gula, ya boleh lah sedikit, tapi jangan mungkin 1-2 sendok, biasanya ini cukup setengah sendok. Kemudian makan yang mengandung MSG tinggi juga dihindari. Kemudian itu selain makanan, kemudian olahraga yang benar-benar perlu diperhatikan sekarang adalah psikososialnya yang kadang-kadang justru membuat orang semakin cepat aging. Nonton sampai malam drakor kan, kadang-kadang orang sampai malam. Kemudian apalagi sekarang WFH ya Mbak ya. WFH itu kan membuat orang-orang kadang-kadang jadi mager. Geraknya malas. Setelah geraknya malas juga biasanya tiduran aja di kamar kan. Nonton TV biasanya nggak mungkin cuma nonton TV, pasti mau camilan-camilannya kan. Nah itu yang biasa kadang-kadang semakin kesini orang kan gaya hidupnya semakin mudah ya mungkin ya, beda sama mungkin 20-30 tahun lalu nggak ada. Orang jadi makin malas gerak dalam tanda kutip.
Sekarang mau pesen makanan apa, ke warung sebelah aja mungkin pakai Grab atau Gojek kan. Nggak terima, langsung minum. Nah kalau dulu kita harus tetap berolahraga kan, ke warung sebelah, mau bikin kopi, mau bikin apa, kita harus tetap olahraga dulu. Nah kalau sekarang semuanya baik, udah dimudahkan. Jadi tapi itu akhirnya orang-orang jadi malas bergerak, pada akhirnya malah menimbulkan penyakit atau aging. Karena kita koneksinya ya kayaknya agak putus-putus. Iya, iya dok. Kita lanjut lagi nih dok. Benar kan nih dok? Katanya nih, kadang-kadang ada juga yang bilang sebenarnya kulitku udah bagus nih, nggak kelihatan agingnya. Dan dia banyak melakukan sesuatu hal yang sebenarnya bisa memancing munculnya aging itu karena memang tidak terlihat langsung. Itu prosesnya gimana dok? Apakah memang benar pengaruh aging itu atau pengaruh penuaan itu memang tidak langsung kita lihat saat ini kita melakukan satu hal yang bisa merusak si sel kulit atau jaringan kulit terus langsung terlihat hasilnya, atau memang itu ada prosesnya dulu? Karena kan kita tahu juga ya kulit beregenerasi. Itu gimana tuh dok untuk penjelasan ini? Jadi sebenarnya ya pada beberapa orang memang yang sudah ditakdirkan mendapat genetik kulit yang bagus, dia akan sudah lah saya nggak usah pakai sunblock, kok masih cantik juga, nggak usah pakai moisturizer, nggak usah pembersih. Nah itu memang mungkin saat ini usia di 25 sampai 35 tahun itu mungkin dia belum merasakan efeknya. Tetapi semakin berjalannya usia itu tidak mungkin berlangsung kalau tidak ada perawatan. Jadi tetap harus berinvestasi. Minimal pakailah sunblock dan moisturizer. Kalau susah sekali kan, sebenarnya kalau krem-krem malam itu misalnya penggunaan retinol, kemudian alpha hydroxyapatite itu boleh ditambahkan juga sebagai langkah anti-aging. Cuma paling enggak sunblock dan moisturizer, kemudian pembersihan yang tepat, itu aja sebenarnya. 3 langkah itu aja untuk pencegahan anti-aging. Karena kadang-kadang nantinya menyesal di usia-usia sudah lebih dari 45 tahun. Udah kayak nenek-nenek. Mungkin banyak kan yang sekarang, saya usia 25 tahun cantiknya begini loh dok. Suami udah mulai komplain nih di usia 45 tahun, kok kamu gak kayak si itu sih? Masih kenceng mukanya, muka kamu udah pelet sana, pelet sini, udah kerutan sana, kerutan sini. Nah itu yang sebenarnya yang memang tidak efeknya mungkin tidak terlihat langsung. Kemudian investasi anti-aging ini bukan juga suatu hal yang bisa terlihat langsung hasilnya. Jadi kita rajin pakai sunblock, rajin menggunakan krem-krem atau oral yang ada antioksidan itu mungkin tidak terlihat sekarang. Kalau usia 25 tahun itu biasanya orang belum merasakan ada perubahan dalam badan kita kecuali mungkin dia penggunaan kontrasepsi hormonal. Nah itu biasanya udah mulai tuh flagnya di usia 25 tahun aja udah mulai timbul flag. Tapi kalau misalnya tanpa penggunaan kontrasepsi hormonal, kebanyakan pada tahap subklinis itu 25 sampai 35 tahun itu orang-orang belum merasakan gejala apapun. Yeah. Jadi investasi orang merasakan buat apa sih gue pakai kayak gitu lah, ribet gitu kan. Nah itu sebenarnya investasi jangka panjang. Nggak bisa kita lihat hasilnya karena aging itu bukan sebagai kita bilang bahan dasar skincare anti-aging, itu bukan kita bilang dasar sebagai pemutih atau bikin muka yang orang pengen sekarang glowing gitu loh. Itu untuk investasi kulit sehat dalam jangka panjang. Kalau bisa 50 tahun ya mungkin kerutannya hanya di sekitar mata sini, atau kerutan pada saat kita melakukan berpikir mulai kelihatan, tapi jangan sampai semuanya perawat kelihatan banget gitu. Jadi jangan sampai usia 45 tahun orang kenalan, ibu umurnya berapa? Tebak deh biasanya berapa umurnya? Ibu 60 tahun ya, kan itu juga nggak enak kan? Jadi tetap harus berinvestasi, walaupun investasi itu kesannya udah nggak enak, mahal, tetapi kita investasi untuk jangka panjang supaya kita bisa hidup sehat dalam umur yang panjang, tapi dalam kondisi yang sehat, jangan sampai menyusahkan orang. Kadang-kadang orang berpikir, yang penting mau makan enak deh, besok kalau misalnya besok kita udah nggak ada, kita udah nggak bisa makanan enak gitu kan. Nah itu kan orang harus dipikirkan juga, bagaimana kalau kita umurnya panjang, tetapi menyusahkan orang.
mungkin dengan penyakit diabetes, mungkin dengan penyakit kolesterol, nah itu kan juga nggak enak, atau sampai yang terakhir mungkin gagal ginjal, harus cuci darah, nah itu kan sebenarnya nggak enak hidup dengan seperti itu. Jadi lebih baik kita berinvestasi sejak dini, baik itu wajah maupun tubuh untuk supaya hidup kita panjang, tapi dengan keadaan yang sehat. Kalau aging yang terlihat di bagian kulit lain selain wajah, itu seperti apa dok? Yang harus membuat kita jadi, wah berarti ini harus ada ekstra perhatian nih, mungkin untuk leher, untuk tangan, atau untuk kaki, seperti itu. Biasanya untuk leher sama seperti wajah ya, karena kan dia hampir satu bagiannya itu biasanya mulai timbul kerut-kerutan, kemudian kering. Nah untuk tangan itu kebanyakan banyak orang yang timbul mulai hiperpigmentasi di tangannya atau putih-putih. Pernah lihat nggak? Yang kayak orang, terutama dalam orang dengan etnis Chinese itu kebanyakan timbul putih-putih. Nah itu termasuk salah satu proses penuaan. Nah itu yang kebanyakan dilupakan. Jadi tangan, kaki itu pun tetap harus pakai moisturizer. Moisturizer dan sunblock karena banyak kan terpapar juga dengan sinar matahari. Kaki juga biasanya kulitnya kering, kemudian pecah-pecah. Nah itu perlu ekstra perhatian untuk menggunakan skincare dengan bahan dasar anti-aging. Oke, seru banget nih dokter, banyak banget informasi mengenai anti-aging yang kita juga sebenarnya belum tahu banget apa aja sih langkah-langkah yang harus kita perhatikan ya dok ya. Berarti tadi dari dokter sebenarnya, nah kalau ada nih yang bilang gini dok, aduh kayaknya masih terlalu dini deh mau pakai perawatan anti-aging, itu gimana tuh dok? Kadang-kadang juga kembali lagi kayak tadi kita sudah bahas, ada yang masih ngerasa kulitnya bagus, terus merasa kayaknya terlalu dini deh kalau masih mau pakai perawatan yang segala macem. Sebenarnya gini, kalau mungkin dia bisa memastikan bahwa hidup dia sehat sekali, apa makan yang sehat, nggak pernah jajan, nggak pernah keluar, nggak pernah terpapar sinar matahari, tidur selalu on time, ya sudah, itu mungkin investasi dia. Tapi kan siapa yang bisa begitu zaman now ya, kata anak-anak zaman now, siapa yang bisa nggak terpapar sinar matahari sekarang? Nggak mungkin kan, kita keluar berjemur, kemudian bahkan ada penelitian yang baru-baru ini bahwa kaca di rumah pun yang terpapar sinar matahari secara terus-menerus itu bisa mencetuskan ultraviolet yang membuat kulit kita menjadi aging. Jadi jangan dipikir kita di rumah Aja ya dok. kita pikir kan nggak kemana-mana, kita cuma di rumah WFH, nggak usah lah pakai skincarean buat apa sih? Tetap penting. Kalau misalnya kita, kecuali rumahnya mungkin di gua ya, nggak kelihatan matahari sama sekali, nah itu nggak apa-apa, nggak usah pakai sunblock. Tapi kalau rumahnya masih ada kaca, masih ada sinar matahari masuk, itu tetap penggunaan sunblock. Perhatikan SPF-nya, kemudian moisturizer, double cleansing, itu tetap harus diperhatikan. Kalau mungkin tinggalnya sama sekali di tempat yang kotak, nggak ada sinar matahari, ya udah nggak usah pakai sunblock. Tapi kan nggak mungkin kita tidak menggunakan zaman sekarang, apalagi nggak pakai AC, nggak mungkin kan. Jadi perhatikan juga untuk kelembapan kulit kita. Minum air putih harus cukup, kemudian penggunaan moisturizer itu sebenarnya harus tetap diperhatikan. Jangan sampai menyesal nantinya kalau sudah terjadi, pengobatannya akan lebih sulit daripada kita mencegah. Di mana-mana semua penyakit begitu, lebih baik dicegah daripada harus diobati. Kalau obatnya nanti malah lebih mahal lagi, benar nggak, Mbak? Iya betul, lebih baik mencegah ya dok ya. Mungkin mencegah, mungkin penggunaan sunblock, moisturizer nggak sampai 100.000, tapi kalau udah sampai harus diobati, berapa banyak yang harus keluar, apalagi kalau sudah sampai kita bicara kulit udah mulai kerutan di mana-mana, kemudian kalau badan kita udah mulai kena penyakit, itu lebih banyak lagi investasi yang harus dikeluarkan. Betul, iya. Oke dok. Dok ini kayaknya ada beberapa nih yang bertanya mengenai anti-aging. Kita coba lihat ya dok ya. Ini ada, dok saya umur 25 tahun, apakah perlu penggunaan eye cream atau eye serum untuk memperlambat kerutan? Umurnya 25 nih dok. Untuk eye serum atau eye cream? Ya 25 tahun
itu sebenarnya kan sudah yang tadi kita bahas sudah masuk ke dalam tahap subklinis dari aging ini. Udah mulai perlu mata juga banyak berinteraksi kan, apalagi kita bukan penggunaan handphone, laptop itu juga. Oh iya, saya bahas satu lagi adalah radiasi dari handphone atau dari laptop itu juga mempengaruhi aging, mempercepat flek, kemudian mempercepat kerutan, karena dia memancarkan radiasi yang merusak juga kulit-kulit kita. Jadi sebisa mungkin, apalagi kalau orang sudah dengan flek, itu lebih baik hindari juga sinar-sinar yang tanpa kita sadari setiap hari. Itu kan kita terus-menerus ya rata-rata ya. Handphone, laptop, TV, itu semuanya mengeluarkan radiasi terhadap kulit kita. Bahkan banyak orang yang tidurnya di sebelah handphone. Pagi-pagi sebelum beraktivitas apa-apa udah lihat handphone. Nah, tidur pun sebisa mungkin supaya kita bisa benar-benar nyenyak, karena kita butuh cooling down. Istilahnya semua sel-sel tubuh kita tuh lagi direparasi pada saat tidur. Jauhkan handphone atau handphone dimatikan, karena gelombang elektromagnetik dari handphone itu juga membuat tidur tidak nyenyak. Bahkan ada beberapa penelitian si handphone ini dengan gelombang handphone menurunkan kadar-kadar hormon dalam tubuh kita semakin menurun karena pengaruh dari gelombang elektromagnetik dari handphone ini. Itu ada beberapa penelitian di S2 kemarin. Jadi sebisa mungkin eye cream, eye serum boleh dipakai untuk investasi jangka panjang, karena memang beberapa orang lebih kelihatan dulu di wajah, di daerah sekitar mata, kerutan-kerutan, kemudian mulai timbul kantong mata. Nah, itu boleh. Tapi tolong juga diperhatikan serum atau eye creamnya jangan sampai kan di daerah matanya kan kulitnya lebih tipis ya. Jangan sampai iritasi. Karena biasanya mereka lebih mudah iritasi karena kulit di daerah sekitar mata jauh lebih tipis. Ini ada yang bertanya mengenai SPF. Tadi dokter sudah sempat jelaskan juga ya. Mungkin ini tadi telat mengikuti info dari dokter nih. Jadi ada yang bertanya, jika memakai produk Eversense siang dan malam, waktu krim siang sudah ada kandungan SPF-nya. Apakah harus juga pakai sunscreen lagi? Kalau yang sudah ada kandungan SPF-nya, nggak usah lagi pakai sunscreen lagi, karena kan sunscreen itu yang kita butuhkan adalah dengan kandungan SPF-nya untuk mencegah dari radiasi sinar ultraviolet A dan ultraviolet B. Cuma itu perhatikan tolong SPF-nya berapa. Jadi yang perlu diperhatikan adalah reapply-nya. Kebanyakan orang lupa reapply-nya. Kemudian kalau bisa 2 jari. Setiap penggunaan itu sekitar 2 jari untuk muka dan lehernya. Jadi jangan lupa juga mukanya diinvestasi, lehernya juga. Dan kemudian diulang lagi. Apalagi kalau sudah ada keluhan-keluhan ya seperti mungkin kerutan atau hiperpigmentasi, itu begitu dia mulai berasa berkeringat atau apa, tolong di-reapply, karena salah satu pencetus timbulnya kerutan dan dari hiperpigmentasi adalah sinar matahari. Jadi tolong benar-benar diperhatikan untuk sunscreen-nya atau sunblock-nya. Oke dokter. Sudah banyak nih informasi yang dibagikan dari Dokter Monica mengenai apa arti anti-aging, kemudian bagaimana perawatannya untuk mengatasi atau mencegah dari aging ini. Nah, kalau kembali lagi nih dok ke penggunaan skincare, itu langkah seperti apa yang harus kita perhatikan untuk memilih skincare yang tepat untuk mengatasi atau untuk mencegah munculnya tanda penuaan? Oke. Yang harus diperhatikan adalah yang pertama, ketahuilah dulu jenis kulit kita. Jangan sampai kandungannya salah. Yang kedua adalah tidak iritasi terhadap kulit kita. Kemudian yang ketiga, investasikanlah dengan kandungan vitamin. Itu sebagai skincare yang mengandung anti-aging, seperti vitamin A, kemudian vitamin B, vitamin C, vitamin E, kemudian bahan-bahan antioksidan, koenzim kita, resveratrol. Nah, itu tolong diperhatikan. Kemudian tahapan-tahapannya yang paling penting sekali itu adalah yang saya selalu udah berulang-ulang adalah pembersihan mukanya, jangan sampai salah. Apalagi kalau udah make up, tolong double cleansing.
Mungkin orang-orang pengen tahu apa sih yang namanya double cleansing. Itu adalah biasanya harus dengan micellar water atau cleansing mat, ya, kemudian kita basuh lagi dengan uh, sabun cuci muka. Kalau kita merasa pH kulit kita juga tidak bagus lagi, boleh kita berikan toner. Kemudian yang kedua moisturizer. Moisturizer jangan dilupakan, apalagi yang kerjanya di AC, tidurnya di AC. Mau kulit wajah apapun, itu tetap kita butuh moisturizer. Kita tinggal sesuaikan jenis kulitnya. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan dari si sunblock. Sunblock itu sangat-sangat penting. Kemudian untuk krem malamnya, boleh itu yang tadi mengandung bahan-bahan skincare-nya, seperti vitamin A, B, C, vitamin E. Nah, itu boleh kita apply di malam hari. Kalau vitamin C untuk pagi hari. Bahkan saya untuk yang sekarang ini penelitian bahwa vitamin C itu sebagai scavenger dari si oksidan ini boleh dipakai sebelum sunblock. Jadi vitamin C kemudian sunblock untuk lebih menangkap dari radikal-radikal bebasnya. Oke, dokter. Oke, ini mungkin saya juga bisa share dikit nih dari produk-produk Eversign. Kami menggunakan bahan alam yang memang sangat aman dan bersahabat sekali untuk kulit, berbagai jenis kulit sensitif sekalipun. Nah, kembali lagi tadi dokter bilang, kita harus memperhatikan kandungan di dalamnya, ada vitaminnya, karena itu pasti akan memberi nutrisi yang bagus untuk kulit ya dok ya. Oke. Ya, produk-produk Eversign semuanya mengandung bahan alam dan kandungan nutrisi yang berisi yang terdiri dari vitamin, mineral, protein, itu dapat ditemukan di produk-produk Eversign yang memang terbuat dari bahan-bahan alam seperti bisa saya share di sini, ada moringa, kemudian ada bunga sakura, kemudian ada aloe vera. Nah, kalau dari dokter nih, apakah dengan kandungan seperti itu bisa memberikan hasil yang baik untuk pencegahan penuaan? Karena memang itu aku udah baca juga ingredientnya, bahkan ada juga vitamin C-nya ya. Kemarin aku bacanya juga kan ya kalau nggak salah. Kemudian ada vitamin E di produk yang apa aku lupa. Nah itu sebenarnya bahan-bahan yang saya sudah sebutkan tadi untuk pencegahan pun nggak ada masalah. Apalagi kalau orang yang sudah mulai ada timbul di bawah usia 25 tahun yang saya bilang tadi, mungkin dia terpapar sinar matahari yang sering, kemudian kelelahan karena stres, itu boleh sekali dipakai dengan kandungan-kandungan yang seperti itu. Karena moringa ini juga banyak sekali penelitiannya sebagai antioksidan. Ini termasuk salah satu antioksidan kuat. Sekarang selain skincare juga dia ada yang diminum, karena memang banyak penelitiannya tentang moringa ini. Karena dia dianggap sebagai antioksidan yang kuat. Mungkin zaman dulu orang tahunya moringa tuh, mungkin orang belum tahu itu daun kelor ya. Mungkin orang dulu zaman nenek-nenek kita yang dulu, mungkin orang mikir itu sebagai pengusir setan ya. Orang kalau kesurupan atau apa, bener kan? Tapi sekarang justru penelitian tentang moringa ini bagus banget. Karena dia sebagai antioksidan yang kuat. Jadi berinvestasi dengan bahan-bahan antioksidan yang kuat itu sangat bagus. Mungkin ya efeknya memang tidak sekarang ya, nggak bikin langsung muka putih, kinclong gitu, enggak. Tapi investasi untuk 20 tahun sih. Ya, itu sekarang mungkin dokter Mita juga kemarin sering bahas. Jadi pada saat kita pemilihan skincare, itu harus kita baca labelnya. Kita baca lagi badan POM-nya ada apa enggak, kemudian kandungannya, kemudian expired-nya, itu juga perlu diperhatikan. Jangan asal kata si tetangga ini, bagus loh pakai ini, ternyata badan POM-nya aja nggak ada. Kemudian kemasannya tidak tersegel. Kemudian kandungan isinya nggak ada, jadi kita nggak tahu itu isinya apa. Yang penting putih aja, nah itu tolong diperhatikan benar-benar, jangan sampai penggunaan skincare yang begitu. Jadi benar-benar harus diperhatikan dari
kandungannya, kemudian ada label badan POM-nya atau tidak kalau yang dijual bebas, kemudian dilihat isi kandungannya itu apa, jangan asal ngambil kemudian nggak tahu di-apply ke muka yang kata orang, yang ini bilang bagus, yang itu bilang bagus, ternyata hasil di muka kita malah jadi hancur. Iya. Karena kan perbedaan jenis kulit itu, jadi pahami dulu jenis kulit kita. Jadi kalau dibilang nih kita terlalu kepo nih, pengen tahu isi kandungan skincare itu apa aja, kemudian pengaruhnya seperti apa. Misalkan mengandung vitamin C. Vitamin C itu bagusnya buat untuk kulit, bisa membuat kulit seperti apa. Kemudian vitamin B, vitamin D dan vitamin lainnya itu sebenarnya bagus ya dok ya kalau kita bisa Iya, menelaah kita sebagai konsumen ya. sekarang harus benar-benar pinter. Jadi jangan mau kalau ada misalnya kayak penjual skincare atau apapun ditanya, ini isinya kandungannya udah pokoknya pakai aja, penting yang bagus aja, nggak usah kepo. Nah itu justru malah harus kita pertanyakan bener-bener apa enggak kalau seperti itu kan. Jadi biasanya harus kita perhatikan juga isi dari kandungannya. Kan selalu kalau yang dari memang sudah badan POM pasti dia ada isi kandungannya itu apa aja. Itu yang perlu kita baca. Jangan sekarang itu mudah sekali kok dapat pengetahuan ini kandungannya apa. Itu gampang. Maksudnya kita cari di internet pun dengan apa misalnya vitamin C kegunaannya apa itu pasti udah keluar semua di Google. Dari mesin pencari Google-nya kan. Iya. Oke, Dokter Monica, terima kasih banyak. Ini seru banget ngobrolnya. Kita jadi tahu harus melakukan langkah-langkah apa untuk merawat kulit sehat, berinvestasi dari sejak dini untuk mendapatkan kulit sehat. Terima kasih ya dok ya. Ini informasinya dan ilmu-ilmunya sangat bermanfaat sekali. Kalau mau diteruskan kayaknya waktunya juga terbatas, padahal masih banyak mungkin pertanyaan lainnya. Pasti banyak yang pengen tahu. Jadi sebenarnya anti-aging itu kayak apa? Kemudian apa sih tanda-tandanya? Pasti itu banyak ya dok ya yang bisa digali lagi dari situ. Cuma saya bisa menyimpulkan dari tadi obrolan dengan Dokter Monica bahwa menginvestasikan kulit sehat itu sangat penting. Seperti tadi dokter bilang juga, bukan langsung dilihat hasilnya sekarang, tapi bisa terlihat nanti ya dok ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya dok ya. Karena lebih mahal nantinya. Dan kemudian kita juga harus pintar-pintar untuk memilih skincare yang tepat, lebih melihat seperti apa kandungan di dalamnya, sehingga pilihan kita pun tepat ya dok ya. Apalagi ini adalah untuk kulit. Okay. Kulit itu biasanya ada tips pertama kali yang harus kita perhatikan sebelum kita tutup. Ada tips penting nggak nih dari Dokter Monica yang memang untuk kita nih yang mungkin sudah merasa kayaknya harus banget merhatiin nih yang perawatan anti-aging. Apa nih dok? Ada tips penting nggak nih? Oke. Jadi jangan pernah merasa kita masih sehat atau kulit kita masih bagus. Berinvestasilah sejak dini untuk kulit yang sehat dan tubuh yang sehat. Saya harapkan semua kita berumur panjang dengan keadaan kondisi tubuh yang sehat. Jadi perhatikan juga yang tadi seperti Mbak Cynthia bilang untuk skincare-nya, kandungannya, kemudian jangan lupa menggunakan sunblock, kemudian jangan lupa pembersihannya, kemudian berinvestasilah juga untuk tubuh. Jadi perhatikan makannya, perhatikan olahraganya, kemudian perhatikan kecukupan tidurnya, dan hindari stres. Anggap sebagai stres itu sebagai suatu langkah hidup kita untuk maju ke depan. Oke. Biar selalu semangat ya dok ya. Tetap selalu semangat. Walaupun kita WFH, walaupun kita tetap begini, tetap harus selalu semangat. Jangan lupa olahraga. Ya. Oke dokter. Teman-teman Shiners, kita juga mau bagi-bagi free produk untuk teman-teman Shiners. Ikutin aja. IG Live ini pasti nantinya akan kita simpan di IGTV. Jadi kalau ada yang mau sharing mengenai langkah-langkah anti-aging yang sudah dilakukan, seperti apa untuk memotivasi juga nih teman-teman yang lain, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan mengenai anti-aging, itu boleh diisi aja di kolom komen. Oke dokter, seru banget untuk ngobrol-ngobrol seru kita. Mungkin nanti kita bisa membuat topik-topik lain yang nggak kalah seru juga ya dok ya.
kasih Mbak. Ya, terima kasih untuk waktunya hari ini. Sehat selalu untuk dokter. Amin, sehat untuk kita semua. Oke, dan sehat selalu untuk teman-teman signers. Oke, terima kasih. Have a good weekend dan sehat selalu dan bersinar selalu bersama Eversign. Selamat Terima siang. kasih. Ya.